Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat dan ridhonya lah kami dapat mempresentasikan makalah kami yang bertemakan musyawarah berdasarkan surah Ali Imran ayat 159 dan surah Asy-Syura ayat 38. Tak lupa pula salawat berangkaikan salam kepada Nabi besar Muhammad SAW yang mana kita harapkan syafaatnya di yaumul akhir kelak. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan makalah kami yang bertema musyawarah berdasarkan surah Ali Imran ayat 159 dan surah Asy-Syura ayat 38. Surah pertama yaitu surah Ali Imran, yang mana surahnya adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta ghalidhal qalbi lam faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr Faiza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Yang artinya, maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal. Jika diartikan perkata, Fabima yang artinya maka dengan, rahmatin artinya rahmat, min dari, lintah kamu lembut, lahum bagi mereka, walau dan sekitarnya, kunta kamu adalah, fazzo bersikap keras, ghalizo kasar, al-qalbi hati, langfaddu niscaya mereka menjauhkan diri, haulik sekelilingmu, fa'fu maka maafkanlah, anhum dari mereka, wastaghfir dan mohonkan ampun, lahum bagi mereka, wasyawirhum dan musyawarahlah dengan mereka, fi dalam al-amri urusan itu, faiza maka apabila, azamta kamu membulatkan tekad, fatawakkal maka bertawakallah, ala kepada Allah, inna sesungguhnya Allah yuhibbu dia menyukai al-mutawakkilin orang-orang yang bertawakal. Selanjutnya tafsir Ali Imran ayat 159 akan dijelaskan oleh saudari Iis Erika Faradila. Kepada Iis saya persilahkan. Kemudian pembahasan mengenai tafsir dari Quran Surah Ali Imran ayat 159. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Rasulnya seraya menyebutkan anugerah yang telah dilimpahkan kepadanya, juga kepada orang-orang mukmin, yaitu Allah telah membuat hatinya lemah lembut kepada umatnya yang akibatnya mereka mentaati perintahnya dan menjauhi larangannya. Allah juga membuat tutur katanya terasa menyejukkan hati mereka. Fabima rahmatim minallahi lintalahum, maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Maksudnya yakni sikapmu yang lemah lembut terhadap mereka tiada lain hal itu dijadikan oleh Allah buatmu sebagai rahmat buat dirimu dan juga buat mereka. Yakni berkat rahmat Allah lah kamu dapat bersikap lemah lembut terhadap mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Walau kunta fadzan ghalizal qalbi lam faddu min haulik. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Al-fazu artinya keras, tetapi makna yang dimaksud ialah keras dan kasar dalam berbicara, karena dalam firman Allah selanjutnya disebutkan ghalizal qalbi, artinya lagi berhati kasar. Dengan kata lain, sekiranya kamu kasar dalam berbicara dan berkeras hati dalam menghadapi mereka, niscaya mereka bubar darimu dan meninggalkan kamu. Akan tetapi Allah menghimpun mereka di sekelilingmu
dan membuat hatimu lemah lembut terhadap mereka sehingga mereka menyukaimu, seperti apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Amar, sesungguhnya aku telah melihat di dalam kitab-kitab terdahulu mengenai sifat Rasulullah SAW bahwa beliau tidak keras, tidak kasar, dan tidak bersuara gaduh di pasar-pasar, serta tidak pernah membalas keburukan dengan keburukan lagi, melainkan memaafkan dan merelakan. Dalam firman selanjutnya disebutkan, fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Karena itulah Rasulullah selalu bermusyawarah dengan mereka apabila menghadapi suatu masalah yang mengenakan hati mereka, agar menjadi pendorong bagi mereka untuk melaksanakannya, seperti musyawarah yang beliau lakukan dengan mereka mengenai perang Badar, sehubungan dengan hal mencegat iring-iringan kafilah kaum musyrik. Firman Allah Subhanahu wa taala, fa iza azamta fatawakkal 'alallah. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah, yakni apabila engkau bermusyawarah dengan mereka dalam urusan itu dan kamu telah membulatkan tekadmu, hendaklah kamu bertawakal kepada Allah dalam urusan itu. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Itulah tafsir dari Quran Surah Ali Imran ayat 159. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tentang asbabun nuzul Ali Imran 159. Berdasar pada sabab nuzul ayat tersebut di atas, maka dipahami bahwa ketika terjadi perang, Nabi SAW kecewa atas tindakan tidak disiplin sebagian sahabat dalam pertempuran yang mengakibatkan kekalahan di pihak Nabi. Melalui Quran Surah Ali Imran 159, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan Nabi SAW bahwa dalam posisi sebagai pemimpin umat, ia harus bersikap lemah lembut terhadap para sahabatnya, memaafkan kekeliruan mereka dan bermusyawarah dengan mereka. Muhammad Quraisyab menjelaskan bahwa cukup banyak hal dalam peristiwa perang Uhud yang dapat mengundang emosi manusia untuk marah. Namun demikian, cukup banyak pula bukti yang menunjukkan kelemah lembutan Nabi. Ia bermusyawarah dengan mereka sebelum memutuskan berperang. Ia menerima usul mayoritas mereka, walau Nabi sedikit kurang berkenan. Nabi SAW tidak memaki dan mempersalahkan sahabat yang meninggalkan markas mereka, tetapi hanya menegur dengan halus. Dengan mencermati sabab nuzul dan intisari Quran Surah Ali Imran ayat 159 tersebut, kelihatan bahwa ayat ini masih memiliki munasabah yang erat dengan Quran Surah Al-Syura ayat 38. Yang telah diuraikan sebelumnya, yang sama-sama berbicara tentang sikap terpuji yang harus ditampilkan dalam bermusyawarah, yakni sikap pemaaf dan menghindari sikap kasar. Terkait dengan ini, Mahmud Hijazi menyatakan bahwa munasabah ayat yang diperoleh dalam Quran Surah Ali Imran ayat 159 pada aspek nikmat-nikmat dan keutamaan yang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan rahmatnya, sehingga pada diri Nabi SAW selalu tampil dengan sikap memaafkan dan menyepakati hal yang baik untuk kepentingan dunia dan akhirat. Selanjutnya surah Asy-Syura ayat 38 yang mana ayatnya adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina stajabu lirabbihim wa aqamus shalah wa amruhum syura bainahum wa mimma razaqnahum yunfikun. Yang artinya, dan bagi orang-orang yang menerima atau mematuhi seruan Tuhan dan melaksanakan sholat, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Jika diartikan perkata adalah wallazina, yang artinya dan orang-orang, astajabu, mematuhi seruan, lirabbihim, Tuhan mereka, wa aqamus shalah, dan mereka mendirikan sholat, wa amruhum, dan urusan mereka, syura, musyawarah, bainahum, di antara mereka, wa mimma, dan dari apa, razaqnahum, yang kami berikan kepada mereka, yunfikun, mereka menafkahkan. Selanjutnya tafsir dari Asy-Syura ayat 38 akan dijelaskan oleh saudari Iis Erika Faradila. Baik, selanjutnya tafsir dari Quran Surah Asy-Syura ayat 38. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wallazina stajabu lirabbihim, dan bagi orang-orang yang menerima atau mematuhi seruan Tuhannya. Maksudnya yakni mereka yang mengikuti Rasul-Rasul Allah dan taat kepada perintah-perintahnya serta menjauhi larangan-larangannya. Wa aqimus sholata, dan mendirikan sholat, karena sholat adalah ibadah yang paling besar. Wa amruhum
syura bainahum. Artinya, sedangkan urusan mereka diputuskan dengan musyawarah di antara mereka. Maksudnya ialah mereka tidak pernah memutuskan sesuatu urusan, melainkan terlebih dahulu mereka musyawarahkan di antara sesamanya agar masing-masing dari mereka mengemukakan pendapatnya seperti dalam menghadapi urusan perang dan lain sebagainya dalam hal yang penting. Sebagaimana yang disebutkan dalam ayat lain melalui firman-Nya, yaitu wasyawirhum fil amri faiza azamta fatawakkal 'alallah, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Karena itulah Rasulullah SAW selalu bermusyawarah dengan para sahabat saat menghadapi perperangan dan urusan penting lainnya, sehingga dengan demikian hati mereka merasa lebih tenang dan lega. Hal yang sama juga dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu saat menjelang ajalnya karena tertusuk. Ia menjadikan urusan kekhalifahan sesudahnya agar dimusyawarahkan di antara sesama mereka untuk memilih salah seorang dari 6 orang berikut, yakni Utsman, Ali, Tolha, Al-Zubair, Sa'ad, dan Abdurrahman bin Auf. Semoga Allah melimpahkan ridhonya kepada mereka. Maka akhirnya pendapat semua sahabat sepakat menunjuk sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu sebagai khalifah sesudah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Yang demikian itu terrealisasi dengan berbuat kebaikan kepada makhluk Allah yang paling dekat dengan mereka dari kalangan keluarga mereka. Lalu berikutnya adalah orang-orang yang dekat dengan mereka. Asbabun Nuzul As-Surah 38. Ayat ini diturunkan sebagai pujian terhadap sikap sahabat Ansar atau kelompok muslimin Madinah ketika Rasulullah SAW mengajak mereka beriman kepada Allah. Kemudian mereka pun menyambut dengan baik ajakan Nabi dan mendirikan sholat. Hal tersebut mereka sepakati melalui musyawarah yang mereka laksanakan di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Terkait dengan ikrob dari kedua ayat tersebut sudah tertera di makalah yang kami berikan. Mohon maaf kepada Bapak dosen dan teman-teman sekalian atas keterbatasan kami dalam membaca ikrob tersebut. Sekian dari kami. Nasrum minallah wa fathun qarib. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.